lu bilang tadi, itu strategi yang biasanya dianalisa oleh Agus. Dimana kalau BTR menurunkan Zuxi, Luxi, Ryzen dan juga Yuhai, itu menandakan bahwa mereka lagi pengen ngejar poin mereka, ingin memperbanyak poin kill mereka. Tapi kalau mereka memainkan salah satunya antara Yuhai atau Ryzen, itu mereka akan bermain lebih objektif, tapi tetap nyari kill, tapi lebih ke arah objektif untuk masuk ke setiap circle-nya. Gitu. Jadi setiap line up ada strategi yang berbeda ya, yang dibangun oleh setiap tim. Gaspol dan juga hashtag tim favorit kalian. Karena kita lagi berusaha untuk melihat siapakah yang akan lolos, tapi ternyata Spaov yang harus tertangkap terlebih dahulu. Ini adalah skema yang kita tidak mau lihat untuk di early seperti ini karena Alter Ego dan Bigetron yang harus ketemu di awal-awal. Betul sekali. Dari Alter Ego sudah berhasil ditumbangkan satu pemainnya, dipulangkan ke arah lobby, sementara Bigetron kali ini masih dengan setupnya untuk mendapatkan korban berikutnya dari tim Alter Ego. Granat dilemparkan, belum ada yang connect dari arah Potato ke arah pemain-pemain dari Bigetron. Bahkan lemparan dari Liquid pun masih belum bisa mendapatkan sebuah knockout ke arah Alter Ego. Yes, masih agak sedikit panjang fight-nya. Iya, Liquid. Tadi gue denger lu ngomong Ryzen Yuhai main, Zuxi Luxinya nggak main. Enggak, gue bilang sorry. Liquid nggak main. Liquid nggak main kemarin. Oh Liquid main iya, hari berarti ini. gue yang salah nangkep. Tapi analisanya bener yang tadi gue bilang. Gak apa-apa, aman ya. Nggak apa-apa. Harus saling mengisi. Ini gue aja yang sadar atau lu juga sadar, Jel? Apa tuh? Live statusnya lebih minimalis dibandingkan hari-hari sebelumnya. Oh, enggak, ini gue baru sadar karena lu ngomong. Iya kan? Ini lebih minimalis lebih enak kan? gini sih. Iya, lebih enak kayak gini, lebih minimalis. Jadi bener-bener kayak ngabisin frame dari minimap sejajar. Presisi ya, presisi. Ini kalau orang-orang OCD seneng liat gini. Pas, lurus. Kalau kemarin tuh ngeselin gitu ya. Oke. Kita lihat kali ini hal yang ngeselin sih di mata gua ngelihat dua tim Indonesia bertemu di awal-awal, tapi tiba-tiba granat dari Potato berhasil mendapatkan satu pemain. Yuhai-nya tumbang. Potato akan melemparkan granat berikutnya namun masih belum bisa mendapatkan knockout ke arah Bigetron. 3 granat sudah mulai dilemparkan. Kali ini bahkan Liquid ikutan tumbang dan Yuhai dipulangkan menuju ke arah lobby. Kondisi berbalik, yang tadinya Alter Ego tidak unggul, kali ini mereka yang diunggulkan dari posisi ini. Bigetron hanya menyisakan 2 player mereka, Tachibana karena Liquid dan juga Yuhai sudah dipulangkan ke arah lobby. Tapi pinter banget sih, ini player-player dari Alter Ego, mereka nggak langsung bertubi-tubi ngelemparin granat. Dia kayak ngasih space dulu buat Bigetron Red Alien supaya ngerasa, oh kayaknya nih Alter Ego udah cabut nih. Makanya mereka tadi agak sedikit melonggarkan defensif mereka dan membuat Potato punya celah untuk melemparkan granat demi granat. Bahkan satu player dari Alter Ego yang sudah ngeflank ke arah kiri Super Una dan kali ini kepalanya kelihatan dengan sangat jelas. Zuxi sudah mulai bangkit melembaki Super Una dan ternyata Potato bakal langsung aware kali ini juga ke arah Zuxi. Namun dari sisi lain juga ada tembakan menuju ke arah mereka. Betul, dan ada granat yang sudah mulai dimasak akan dilemparkan ke pohon belakang sana karena Potato sudah ketahuan sama Zuxi tapi di cancel begitu saja. Potato bakal ngeflank ke arah sebelah kanan dan Zuxi harusnya tahu pergerakan yang dilakukan oleh seorang Potato karena dia angle-nya langsung aware dengan pergerakan yang dilakukan oleh seorang Potato. Belum tahu posisi dari seorang Renalre, tapi granat dari Zuxi begitu on point, mendapatkan satu pemain lagi dari Alter Ego. 1 lawan 1 di tempat ini karena dari Bigetron mereka sedang melakukan split walaupun mereka sedang hanya tersisa 2 pemain. Gila, nih setup dari Bigetron jauh banget loh. Luxi yang berada di bagian belakang berusaha untuk mengcover Zuxi yang menahan barisan paling depannya. Mereka berusaha membuat Alter Ego tidak bisa masuk ke dalam zona dengan sangat nyaman dan bahkan Renalre kali ini yang harus berjuang sendirian saja. Berarti ini Zuxi kayak one versus 3 gak sih? Harusnya iya, Back-up 1 lawan 3, gitu. 1 lawan 3 dan dia berhasil mendapatkan 2 dari pemain Alter Ego. Alright. Jadi berbalik lagi gitu kondisinya. Tadi BTR yang unggul, terus Alter Ego yang unggul, sekarang jadi BTR lagi yang unggul. Tapi kalau kita perhatikan dari area sekitar sini ada BAT yang mungkin akan menjadi third party antara Alter Ego versus Bigetron. Sudah mulai mendekat juga dari tim BAT-nya, namun memang mereka nggak langsung menginisiasi untuk fight. Dan Renalre sudah mulai tarik mundur juga, lebih menjauh ke arah belakang karena dia tahu udah tersisa sendirian saja bakal sulit untuk mencari informasi. Tapi Luxi memantau keberadaan dari Renalre dan semuanya kelok satu sama lain. Betul, ini Luxi udah nggak bisa bergerak banyak. Dari belakang mereka ada Bodo Fight, kanan mereka tadi ada tim lain lagi. Terus masih tertahan juga sama Alter Ego, di mana Alter Ego masih menyisakan satu pemain mereka. Dan di arah perbukitan sekitar Pochinki kali ini bakal bertemu BX versus Xavier. Franky berhasil diamankan tentunya karena agak sedikit terlalu jauh dari pemain-pemain Xavier yang lainnya. Bahkan tidak ada backup position dari pemain Xavier yang lainnya.
Ya, angle shot menuju ke arah BX sama sekali tidak ada dan Frankie bakal langsung diamankan begitu saja. Informasi yang cukup baik pastinya masuk untuk tim The Xavier karena BX akan berusaha untuk menerabas masuk ke area ini. Namun di sisi lain di bagian Bukit Pochinki sudah ada yang menempati itu kayak dari tadi Bonafide ya, yang dari tadi Harusnya terus iya, harusnya menerus. Bonafide yang ada di bagian sana dan harusnya Bonafide bakal rebutan sama Xavier karena jarak mereka juga tidak terlalu jauh dan contender berikutnya yang bakal menghadapi Bonafide adalah BX atau Bsenol yang saat ini sudah berada di bagian bawah dari Bonafide. Ya, di bawah kaki gunungnya dan ternyata di Xavier yang persis bersebelahan dengan BX. Sementara Bonafide masih menguasai perbukitan Pochinki. Di sisi lain pun ada Eagle yang sudah tereliminasi karena tadi bertemu dengan GD. Wah, GD udah mulai panen poin. Lihat, 7 kill udah dikantongin dan satu demi satu playernya langsung hilang. Namun kali ini ada hal yang tidak baik juga karena BAT berhasil mendapatkan kepala dari Luxi. Ya, dan satu pemain lagi dari BTR kembali diamankan tentunya. Butuh backup dari seorang Zuxi, tapi apakah Zuxi punya vehicle untuk menyelamatkan Luxi yang terjebak di arah open field? Vehicle-nya sih ada, tapi bener-bener niat buat nyelamatin atau enggak? Karena posisinya bener-bener greedy kalau misalkan Zuxi ingin menyelamatkan Luxi. Dan jauh banget itu posisinya. Oke, kayaknya bakal dibiarkan bleeding out untuk sementara waktu. Mungkin tungguin momen atau timing, tapi Waduh, Zuxi bannya. naik ban, naik bagi yang boncos bannya maksud gue itu. Naik ban! Pasti lu ngebayangin Zuxi berada di atas ban. Gue ngebayangin dia naik ban, terus ngelinding. Gara-gara gue mau ngomong bagi, terus lu ngomong ban kan. Jadi ke bawahnya ban gitu. Oke, dan ternyata mereka nekat ya untuk langsung melakukan revive kali ini karena mau gimana lagi gitu, sisa berdua aja. Lebih baik nekat daripada harus merelakan dan bener aja terlalu greedy seperti yang dikatakan oleh Pasta karena sudah tidak ada jalan lain juga dan BAT benar-benar merespon pergerakan dari Zuxi untuk ke arah sana dan kali ini di pressure kembali dari Bigetron Red Aliens nggak bisa bergerak secara bebas. Oke, masih di press loh, through the smoke. Dari tadi dilakukan oleh Madara, ternyata kemampuan matanya masih belum bisa mendeteksi keberadaan dari dua pemain Bigetron saat ini yang sedang melakukan revive. Dan Luxi sudah berhasil diselamatkan tentunya. Tidak ada keberanian dari BAT untuk langsung tabrak ke depan sana. Mereka benar-benar bergerak dengan tertib, tidak terbawa nafsu. Satu mobil bertiga, tabrakkah atau rotasi? Rotasi. Harusnya mereka rotasi karena zonanya juga udah mulai bergerak. Jadi kalau misalkan mereka nabrak itu bakal menjadi sebuah resiko besar. Tapi kali ini bad news kembali terjadi karena Skylights terkikis playernya, tertekan juga persis di tengah-tengah sana. Dan Luxi yang lagi berlari-lari juga tertangkap oleh BX. Sementara di sisi lain Onyx masih lengkap dengan 4 playernya. Nggak terlalu tergesa-gesa untuk menahan circle ini. Bahkan kali ini Raffi berada di atas bagi akan melemparkan granat yang pertama ke arah depan. Morph benar-benar nggak bisa masuk dengan bebas ditembakin. Dan satu player berhasil dilululantakan. Betul, dan di sisi lain Bigetron dipulangkan ke arah lobby. Sementara tadi satu pemain Onyx lagi-lagi berhasil. Ada trade knock yang terjadi antar Morph dan juga Onyx. Tapi Nick sedang mengokang granat, kali ini bakal dilemparkan menuju ke arah Morph. Meletup, flash damage masuk tapi masih belum bisa mendapatkan knock tambahan ke arah Morph team. Mike D pun masih bisa selamat. Wah. Ini angle yang benar-benar terbuka, tapi granat dari Onyx benar-benar menyakitkan Nick. Percobaan keduanya berhasil mendapatkan sebuah confirm kill ke arah Morph team dan Morph dipulangkan menuju ke arah lobby. GG Onyx bermain dengan sangat baik, mempertahankan zona yang mereka miliki dan membuat Morph tidak bisa melewati sama sekali. Di sisi lain V Gaming masih lengkap dengan 4 playernya, mendapatkan sebuah rumah juga. Dan Bonafide kali ini yang agak sedikit tertekan, tersisa 1 player aja dan boom pun demikian juga, hanya ada Voker dan Ponbit. Voker pun sudah tertangkap. Ponbit, last man standing yang posisinya juga udah ketahuan oleh player-player di depan sana dan ternyata Rabis. Ucup bakal langsung menembak tempat dari Rabis. Rabis tuh YOLO banget, gila. Oh, ini kena sih harusnya. Wih, aduh masih belum connect. Gue udah nggak tahu, kayaknya udah double digit sementara waktu dari Rabis pun tersisa seorang diri, nggak punya healingan, cuman ada bandage gulung doang. Betul, ini proses healingnya tentunya akan lebih lama dibandingkan menggunakan Ed Kit dan juga Med Kit. Madara sudah mengumpulkan 1 point kill untuk BAT, Quadro 1. Berarti salah satunya antara R2K atau Andi yang sudah dipulangkan ke arah lobby. Rabis di sebelah kanan tentunya belum ada informasi yang lebih jelas ke arah Quadro. Belum ada tembakan ataupun lemparan granat, tapi booms Gila. dengan snipernya mendapatkan kepala dari pemain Bonafide. 11 kill, 12 kill, buset nambah terus. Gede ngamuk cuy. Gila Genesis Dogma kali ini Ngeraur bener-bener. banget ini dia hari ini. Iya, mengaum ya. Ngeraur.
Ngeraur. Raur. Kalau EVOS kan roar. Ya, beda-beda ya. Kalau dinosaurus ngeraur. Lu mengingatkan gue atas keblunderan gue yang dulu. Nggak apa-apa, ini gue benerin Ya biar udah. lu nggak blunder lagi gitu kan. Oke. Oke, dari GD kayaknya masih terus-terusan untuk menambah pundi poin kill mereka. Ini Indo Pride. Let's go live chat Indo Pride. Indo Pride. Ya, ini udah gila banget loh. Permainan dari GD bener-bener spektakuler, fantastis, bombastis banget. 13 poin kill mereka kumpulkan, bahkan masih terus bertambah kali ini. Dan Onyx masih bertahan juga kalau kita perhatikan dari live statusnya masih ada Bonafide, Onyx dan juga GD. 3 tim Indonesia tersisa harus menghadapi 2 tim dari Vietnam. Ada V Gaming dan juga ada Bisenol. Ya, Bisenol juga tersisa 1 orang lagi aja yang masih agak cukup lengkap. Ini V Gaming ya, walaupun hanya kehilangan 1, namun mereka masih punya PR untuk bisa masuk ke dalam. Bahkan player dari GD pun yang tertangkap di belakang sana harusnya masih bisa di revive. Onyx pun demikian, lagi ada usaha untuk bisa masuk ke dalam dan ternyata trading pun terjadi kali ini. Di sana udah mulai banyak sekali peluru yang bertebaran dan Satar membuka kembali scope-nya, sedikit blind tap, predict tap ke arah depan, tapi ternyata Keshi Dapet satu, tertangkap oleh seorang Booms. Gila, Onyx sama sekali nggak dikasih lewat. 16 kill. 17 kill. Ayo kita berhitung. Gila. 17 tim untuk GD. Dan masih bisa bertambah terus, masih ada, dia bisa nambah sekitar 5 kill lagi lah. Kalau emang bener-bener sisa player yang ada saat ini semua dihajar oleh GD. Wah, ini GD settingan PMPL S4. Ya. Lagi bener-bener kejar setoran banget dan kali ini mereka berusaha untuk membuktikan kapabilitasnya yang dimana dari Snitchil pun sedang berusaha untuk lebih mendekat lagi ke arah depan karena ada Bisenol di belakang sana. The last man standingnya tidak aware. Snitchil terlalu terbuka, terlalu tergesa-gesa, tapi backup yang sangat baik berhasil untuk menangkap seorang player dan ternyata V Gaming pun ketahuan. Sedikit tapping-tapping lagi dilakukan dan Branky nggak bisa kemana-mana, tertekan oleh granat dari GD. Betul, granat dari GD benar-benar menyakitkan sekali walaupun ada satu pemain mereka yang sedang terknock out, tapi tiba-tiba 3 pemain GD, itu kok merah GD? Tapi kalau dilihat dari ininya, oh left statusnya ngebug. Masa tiba-tiba merah kenok padahal aslinya yang kenok cuma 1. Oh, mungkin yang Kebalik, kebolat, nah, kebolat. itu. Yang biru berarti yang kenok, yang 3 yang hidup. Oh iya tuh, codingnya kebalik ya. Iya betul, codingnya kebalik. Codingnya kebalik ternyata. 2 tim yang tersisa kali ini 19 kill Wey! untuk GD Kids. Kalau ini semuanya dibersihin, berarti mereka mendapatkan 22 kill. Oke, let's go Indo Pride! Indonesia! 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 Dung. Winner chicken dinner untuk GD Kids di match yang pertama dengan 22 kill. 296. Woo!